Assalamualaikum. Kali ini di YouTube aku mau membahas apa yang sebenarnya terjadi antara Vena Melinda dengan seorang Ferry Irawan ya, yang masih menjadi suaminya dan sekarang ditahan di Surabaya. Nah, banyak kan yang tanya sama aku melalui DM maupun WhatsApp, Bunda sebenarnya nih ada apa yang terjadi, apa yang membuat Vena Melinda akhirnya melaporkan seorang Ferry Irawan, dan apa benar Vena Melinda ini akan bercerai dengan Ferry Irawan. Nah, kalau dilihat dari video YouTube aku 9 bulan lalu mengenai Ferry Irawan, di situ kan aku sudah menjelaskan ya tentang memang sifat-sifat dari si Ferry Irawan ini, yang selalu aku memberikan kode apakah Ferry Irawan ini berubah. Ketika ada yang tanya gitu, aku selalu menjawab mudah-mudahan berubah, dan karena ini merupakan tabiat, jadi tidak mudah untuk sifat-sifat seperti itu dirubah karena sudah menjadi kebiasaan, dan juga tentunya karena tabiat itu. Nah, bagaimana hubungan Ferry Irawan dengan Vena Melinda bisa sampai segitu? Kalau aku melihat dari seorang Ferry Irawan ini, memang seperti apa yang Vena Melinda katakan. Sebelum kejadian ini, aku tuh gak sengaja melihat YouTube channelnya Vena Melinda, yang di situ mereka liburan ya. Nah, di situ memang Vena Melinda itu wajahnya udah kayak wajah orang yang sebenarnya tertekan, yang sebenarnya dia itu pengen udahan, dia pengen bicara tentang Ferry yang sebenarnya. Tapi di saat itu dia masih mau menahan dan juga masih mau bertahan di rumah tangganya. Kenapa dia masih mau bertahan di rumah tangganya ini? Karena mungkin dia masih berharap seorang Ferry Irawan ini berubah, dan tentunya kan tidak mudah ya untuk bercerai. Tentunya dia pikir-pikir dan pikir lagi, dan tentunya dia juga berpikir bahwasanya ada dampak malu ketika dia nanti bercerai, karena kan selama ini kan sudah banyak orang yang ngomong ke Vena Melinda tentang bagaimana kelakuan Ferry Irawan dan selainnya, tapi dia juga nggak mendengarkan. Nah, itu dia kembali lagi, kita nggak bisa menyalahkan Vena Melinda juga kenapa dia tidak maksudnya kenapa dia sampai menikah padahal sudah banyak suara-suara tentang Ferry Irawan. Kembali lagi, mungkin Vena Melinda ini ingin memberikan kesempatan kepada Ferry Irawan untuk menjadi lebih baik. Terlebih Ferry Irawan ini memang orangnya pintar, cara dia masuk juga pintar, dengan bawa-bawa agama, dengan cara-cara mengikuti dulu semua alur yang Vena Melinda mau gitu, dan dia bisa masuk ke hati Vania. Dia terus berusaha dan berusaha, yang akhirnya Vena Melinda yakin kepada Ferry Irawan, karena yang dilihat dari Vena Melinda adalah berubahnya seorang Ferry Irawan untuk menjadi lebih baik. Karena Vena Melinda juga memang ingin sosok pemimpin yang agamanya baik. Jadi Vena Melinda ini ketutup semua itu karena perlakuan Ferry-nya gitu, dan Ferry-nya ini kan seolah-olah tuh kayak hijrahnya itu bagus gitu. Dia suami yang bertanggung jawab, dan terlebih dia juga sudah membawa-bawa Tuhan. Nah, jadi karena itulah sebabnya Vena Melinda ini menerima seorang Ferry Irawan. Nah, itu yang penglihatan aku sebagai pembaca aura dan juga karakter ya. Jadi Vena Melinda ini memberi kesempatan kepada Ferry Irawan. Nah, di perjalanan itu Vena Melinda ini akhirnya menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sifat awal Ferry Irawan. Dia udah tahu gitu. Karena sebenarnya Vena Melinda ini tipe orang yang sebenarnya dia punya feeling yang tepat. Karena pada saat itu dia tertutup oleh rasa ingin memberikan kesempatan ke Ferry Irawan, dan caranya Ferry Irawan juga bagus, dan juga dia ingin mendapatkan sosok pemimpin yang baik. Akhirnya feelingnya itu nggak dipakai. Nah, itulah dia kenapa seorang Vena Melinda akhirnya menerima seorang Ferry Irawan. Terlebih lagi seorang Ferry Irawan ini masuknya pinter banget gitu. Lihat aja gitu cara dia bicara kan kayak orang tenang dan sebagainya gitu. Jadi itu juga yang membuat seorang Vena Melinda akhirnya menerima. Tapi seperti yang saya bilang di vlog awal saya yang 9 bulan lalu, Vena Melinda ini bukan wanita bodoh. Dia bukan wanita
yang biarpun dia cinta, tapi dia selalu apa-apa yang berhubungan dengan hal-hal sensitif itu, seperti yang saya bilang waktu itu, mungkin ada perjanjian pranikah dan sebagainya. Nah itu kemungkinan ada, dan Ferry dan Vena Melinda sudah buat itu. Jadi semuanya aman gitu, insya Allah aman ya. Yang saya lihat mereka sudah buat perjanjian itu juga. Nah kembali lagi, banyak yang tanya, Bunda apa benar dia mau balik lagi dengan Ferry Irawan? Kalau saya bilang tidak, karena seorang Vena Melinda ini ucapannya bisa dipegang, kata-katanya ini bisa dipegang, dan juga seorang Vena Melinda ini cukup tegas. Dia cukup tahu bagaimana menjaga kesehatan mental dia, keselamatan dia. Nah itu dia juga paham. Jadi Vena Melinda menurut saya, yang saya lihat, tidak akan kembali lagi ke Ferry Irawan karena dia sudah tidak mau. Dan Vena Melinda ini adalah wanita tegas, ketika dia sudah tidak nyaman, dia tidak akan bersama orang itu. Dia cukup orang yang kuat ya menurut saya secara hatinya, dan juga dia juga hebat karena dia bisa memutuskan untuk saya tidak lagi bersama orang yang melakukan kekerasan. Karena memang benar kita bisa memaafkan orang, bisa juga ada rumah tangga yang kembali lagi ketika suaminya sudah melakukan kekerasan. Cuma dilihat dulu, ketika dia melakukan kekerasan itu, dia minta maaf tidak, dia mengakui tidak, dan dia benar-benar berubah apa tidak. Tapi kalau dia masih melakukan lagi, berarti itu tabiat. Jadi belum tentu dia bisa berubah. Nah, daripada kita membuang waktu, daripada kitanya nanti kenapa-napa, ya lebih baik kita akhiri aja, dibanding kita harus bersama dengan orang yang salah, bukan orang yang tepat. Karena pada dasarnya suami adalah pemimpin, pelindung, dan juga yang sangat amat harus menyayangi kita sebagai istri. Nah, Vena Melinda tidak mendapatkan itu dari seorang Ferry Irawan. Dari awal aja aku udah lihat ya, sebenarnya seorang Vena Melinda ini membutuhkan, dan yang dia mau adalah sosok suami yang punya penghasilan jelas. Vena Melinda bukan wanita yang menikah dengan lelaki sembarangan aja. Tapi entah ada apa, unsur apa yang saya nggak bisa bilang, akhirnya seorang unsur lain selain caranya Ferry meyakinkan ya, Vena Melinda akhirnya kena juga. Nah, jadi di sini sebenarnya pembelajaran juga buat kita sebagai wanita untuk kalau suami udah minta maaf tapi melakukan lagi kekerasan dalam rumah tangga, itu artinya tidak berubah, alias tabiatnya memang seperti itu. Jadi kita harus udah punya ancang-ancang kaki untuk tidak lagi bersama. Lebih baik seperti itu dibandingkan kita bersama dengan orang yang salah, yang akhirnya membuat kita membuang-buang waktu dan juga kitanya tersakiti. Nah itu dia ya, kalau aku lihat dari dalam rumah tangganya. Memang seperti yang di vlog awal 9 bulan yang lalu yang aku katakan, Farel itu belum menerima. Ya memang sampai sekarang pun terbukti Farel ini. Nah yang bisa kita petik dari pernikahan seorang Vena Melinda maupun Ferry Irawan ini adalah, ketika kita sudah diberikan oleh Allah sinyal-sinyal tentang sifat-sifat seseorang, itu baiknya kita cross check lagi kebenarannya, dan juga kita kenali juga karakter serta tabiat pasangan kita. Tentunya tidak mudah memang, tapi namanya hidup, kita harus lebih jeli dan juga kita harus lebih pintar. Kenali sifat-sifat semuanya, dan jangan lupa selalu libatkan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, buat kalian semua yang ingin aku bacakan karakter dari para idola kalian, dan juga yang kalian ingin tanya-tanya tentang aura, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah jangan lupa, aku juga ya, bisa kalian misalnya mau konsultasi masalah kalian, mau curhat, baca karakter pasangan kalian atau siapapun yang kalian mau, kalian bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp aku. Nah terima kasih, assalamualaikum.